Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Kita adalah teman sepelayanan seumur hidup. Teman sepelayanan seumur hidup. Kita adalah teman sepelayanan seumur hidup. Amin. Judul khotbah hari ini adalah teman sepelayanan seumur hidup. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4. Sebagai pengantar ada perkataan seperti ini, 10 perintah untuk pasangan Kristen. Coba dengar dengan baik-baik. Yang pertama, jangan marah pada saat dua orang bersamaan. Yang kedua, jangan berteriak jika bukan karena kebakaran rumah. Yang ketiga, saling memperhatikan kepentingan pasangannya. Yang keempat, jangan saling membandingkan pasangannya dengan orang lain. Yang kelima, jangan saling menyakiti hati. Yang keenam, jangan simpan amarah sampai matahari terbenam. Yang ketujuh, pasangan suami istri harus ingat akan perasaan hati mereka saat mereka pertama kali jatuh cinta. Yang kedelapan, jangan menyerah untuk menggunakan perkataan baik. Jangan menyerah untuk menggunakan perkataan baik. Yang kesembilan, jangan memiliki rahasia satu sama lain atau harus saling terbuka dengan pasangannya. Yang ke-10, jangan lupa perantara perkawinan adalah Tuhan, maka takutlah akan Tuhan. Apakah saudara setuju? Amin. Jika kesembilan hal awal itu adalah hal-hal untuk dipraktekkan, tapi yang ke-10 adalah hal rohani yang menjadi keyakinan dan sangat perlu dipraktekkan juga. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan adalah perantara. Itu sangat penting secara rohani. Perkawinan diresmikan dengan firman ini dalam Markus 10 ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan adalah perantara. Jika saudara memandang persoalan perkawinan dengan kesadaran rohani ini, persoalan itu akan diselesaikan dengan sangat mudah. Bukan hanya dalam persoalan perkawinan, tetapi juga dalam semua bidang kehidupan. Jika kita memiliki sikap rohani dengan sadar akan Tuhan, yaitu koram deo, maka tidak perlu bergumul dengan persoalan apapun. Kita hanya perlu membuka mata rohani kita, karena setan si iblis selalu berusaha menghancur keluarga dan gereja yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri membangun keluarga dan gereja untuk memperluas kerajaan Allah. Secara khusus, pihak setan si iblis menyerang pasangan itu paling bermanfaat untuk menghancurkan keluarga. Itulah sebabnya setan berfokus pada pasangannya. Karena itu, pasangannya harus merenungkan dengan baik 10 perintah tersebut dan harus bersatu dengan Injil. Ada alasan mengapa saya tiba-tiba berbicara tentang pasangan. Dalam teks hari ini muncul sepasang suami istri, yaitu Priscilla dan Aquila yang kita kenal baik sebagai wakil majelis dalam Kisah Roma pasal 16. Suaminya Aquila adalah seorang Yahudi diaspora yang berasal dari Pontus, dan Priscilla istrinya berasal dari aristokrasi Romawi. Kita mengingat mereka sebagai teman sepelayanan seumur hidup dari Rasul Paulus dalam penginjilan Romawi. Paulus katakan bahwa pasangan Priscilla dan Aquila mempertaruhkan nyawanya mereka untuk diri Paulus. Dalam Roma 16 ayat 4, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Singkatnya, pasangan ini adalah teladan sebagai teman-teman sekerja.
bukan hanya sementara, tetapi mereka adalah teman sepelayanan seumur hidup. Sebaliknya pasangan Priscilla dan Aquila juga memiliki hati bahwa Paulus adalah teman sepelayanan seumur hidup. Mereka saling menganggap satu sama lain sebagai teman sekerja. Priscilla adalah panggilan lain untuk Priska dan sering disebut sebagai pasangan Priska. Nama suaminya adalah Aquila. Tapi ada alasan mengapa pasangan ini disebut dengan nama istrinya. Pasangan ini disebut 6 kali dalam Alkitab dan Priscilla disebut 4 kali lebih dulu. Biasanya disebut dengan nama suaminya terlebih dahulu, tetapi nama istri didahulukan karena istrinya lebih aktif dalam pelayanan. Itu mungkin karena suaminya Aquila sepenuhnya mendukung pelayanan Priscilla. Pasangan Priska selalu disebut berdamping dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa mereka menjalani kehidupan mereka di dalam Tuhan dengan iman yang sama dan dengan tujuan yang sama demi Injil seumur hidup mereka. Sebagai pasangan yang indah dalam Tuhan, pasangan Priscilla dan Aquila adalah teman sepelayanan seumur hidup satu sama lain. Bukan hanya pasangan suami istri, tetapi kita yang telah menjalani keluarga rohani juga harus memiliki identitas rohani sebagai teman sepelayanan seumur hidup satu sama lain dalam Injil. Kita akan bersatu dengan sendirinya ketika kita memiliki kesadaran sebagai teman sepelayanan seumur hidup dengan gembala gereja Yewon dan dengan jemaat satu persatu. Mari kita mengaku bersama, kita adalah teman sepelayanan seumur hidup. Kita adalah teman sepelayanan seumur hidup. Amin. Amin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya setiap saudara dapat menjadi tokoh utama bersama dari penginjilan 237 dan 5.000 suku yang Tuhan sendiri mewujudkan. Pokok bahasan yang pertama adalah pertemuan demi penginjilan. Dalam khotbah minggu lalu kita melihat pelayanan Paulus di Tesalonika. Setelah pekabaran Injil intensif selama 3 minggu yang singkat, sebuah kesaksian yang luar biasa dihasilkan yang membalikkan ladang. Namun, orang-orang Yahudi tidak bersuka cita atas perubahan ladang tersebut, malah membawa beberapa penjahat dan mengadakan keributan untuk menangkap tim Paulus. Paulus yang berangkat ke Berea memberitakan Injil lagi di rumah ibadat orang Yahudi. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu fakta tersebut, mereka tidak mungkin tahan. Mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Oleh sebab itu, Paulus segera berangkat menuju ke Athena, kemudian memberitakan Injil lagi. Athena, ibu kota Yunani, adalah pusat budaya Yunani dan terkenal sebagai kota ilmu dan filsafat. Paulus pasti memiliki harapan yang tinggi atas pelayanannya di Athena, karena Paulus juga berpendidikan tinggi. Ketika Paulus tiba di Athena, ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan di pasar dengan orang-orang yang dijumpainya di situ setiap hari. Dan juga berdebat dengan filsuf terkenal sambil memberi pesan Injil, tetapi di Athena kurang banyak menghasilkan bukti. Di sisi lain, Paulus berusaha membuat mereka memahami berdasarkan latar belakang akademisnya sendiri daripada proklamasi Injil. Mereka yang penuh dengan pikiran filsafat Yunani menganggap Injil sebagai hanya ilmu saja.
Memang ada beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya ketika Paulus mengkopatkan pesan tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun, gereja tidak dibangun. Paulus meninggalkan Athena lagi, lalu pergi ke Korintus. Dalam ayat 1 sampai dengan 2, kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ketika Paulus pergi ke Korintus, ia bertemu dengan pasangan Priska. Awalnya mereka tinggal di Roma, tetapi karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Pada waktu itu ada banyak kontroversi antara orang Yahudi dan Kristen di Roma. Karena itu Kaisar Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma dengan dalih menyebabkan keributan. Priscilla adalah seorang bangsawan Romawi yang dapat tinggal di Roma dan menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi dia datang ke Korintus bersama suaminya untuk membela imannya. Dapat ditebak bahwa pasangan Priscilla adalah orang Kristen sebelum mereka datang ke Korintus. Karena tidak ada penjelasan bahwa mereka bertobat setelah bertemu dengan Paulus dalam teks hari ini. Kuncinya adalah bahwa Aquila berasal dari Pontus. Ketika Roh Kudus turun ke Roteng Markus dalam Kisah Para Rasul pasal 2, diaspora Yahudi dari seluruh dunia ada di sana. Di antara mereka ada orang-orang Yahudi dari Pontus. Dipercayai bahwa Aquila menerima Injil melalui orang-orang Yahudi dari Pontus. Dalam ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Setelah menetap di Korintus, pasangan Priska menjalankan pekerjaan sebagai tukang kemah. Pada waktu itu tenda digunakan untuk berbagai keperluan, terutama dibutuhkan oleh tentara Romawi untuk peperangan dan sebagai tempat tinggal. Skalanya besar dan ada banyak perang dan terjadi pada saat itu. Jadi bisnis tenda adalah bisnis yang hebat. Di sisi lain, seolah-olah mereka memiliki kantor pusat di Roma dan cabang di Korintus. Kemudian mereka bertemu dengan Paulus di Korintus. Yang unik adalah Paulus juga melakukan pekerjaan yang sama. Orang tua Yahudi mengajari anak-anak mereka cara memancing, tetapi tidak memberi ikan kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, orang tua Yahudi memberi anak-anaknya pelatihan kejuruan yang akan berlangsung seumur hidup. Dan Paulus diajari sebagai tukang membuat kemah. Tetapi kita perlu membuka mata rohani kita untuk melihat adalah bahwa semua ini adalah rencana Allah yang menakjubkan demi penginjilan. Ini adalah perjumpaan demi penginjilan yang dipersiapkan oleh Tuhan Allah. Paulus dan pasangan Priscilla memiliki pekerjaan yang sama, yaitu tukang kemah. Pasangan Priska diusir dari Roma dan tiba di Korintus sebelum Paulus datang ke Korintus. Apakah ini hanya kebetulan? Tidak sama sekali. Itu adalah bimbingan Tuhan Allah sesuai dengan rancangan Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan tidak ada kebetulan. Itu adalah keperluan mutlak. Semuanya berada di dalam rencana mutlak Tuhan. Apa yang Tuhan memimpin saudara datang ke gereja Yeon untuk bertemu dengan saya, bertemu dengan anggota kebaktian bahasa Indonesia yang ada di sebelah saudara. Semua pertemuan ini adalah demi penginjilan, untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bersama-sama. Populasi dunia sekarang melebihi 8 miliar.
pertemuan antara saudara dan saya adalah 1 dari 8 miliar. Hal yang sama berlaku untuk bertemu dengan anggota di sebelah saudara. Sungguh pertemuan yang luar biasa dan penuh syukur. Betapa indahnya pertemuan ini dan sangat bersyukur. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara bersyukur atas pertemuan yang dipersiapkan oleh Tuhan Allah selama 24 jam. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari 3 gerakan dan tim doa yang terdiri atas 3 orang dan start 237. Amin. Pokok bahasan yang kedua adalah murid yang dilatih. Dalam ayat 4, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Paulus bekerja sebagai tukang kemah dalam hari biasa dan setiap hari Sabat, Paulus memberitakan Injil di rumah ibadat. Dari sisi muncul sebuah istilah pelayanan misi, yaitu pembuat tenda. Itu mengacu pada orang-orang yang bekerja di luar negeri untuk melayani pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil tanpa dana dari gereja. Dalam bahasa Inggris disebut tent maker, yang berasal dari pekerjaan misionaris Paulus. Paulus meyakinkan Injil di rumah ibadat setiap hari Sabat, dan pasangan Priscilla selalu bersamanya. Dalam ayat 11, Paulus melayani di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Selama waktu ini, pasangan Priscilla terus bertumbuh secara rohani sambil menerima pelayanan tim dari Paulus dan melakukan penginjilan ladang bersama. Singkatnya, mereka dilatih. Secara khusus, Paulus pernah gagal di Athena saat dia memberitakan Injil sambil berdebat berdasarkan pembelajarannya sendiri. Maka dia mengakui seperti ini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itulah sebabnya pasangan Priscilla bisa dilatih dengan inti dari Injil. Selain itu, hati Paulus yang sungguh-sungguh bagi Kristus dan perjanjiannya untuk ladangnya disampaikan sebagaimana adanya. Kita dapat melihat bahwa mereka adalah murid yang dilatih dan dibangun sebagai baptisan Injil dengan kokoh dalam diri mereka. Dalam ayat 24 sampai dengan 28 muncul seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Namun ia tidak menyadari inti dari Injil bahwa Yesus adalah Kristus. Itulah sebabnya pasangan Priscilla membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan Injil yang sejati kepadanya. Hebatnya Apolos mendengar Injil sejati sebagaimana adanya dan menerima Yesus sebagai Kristus tanpa peduli latar belakang pendidikannya serta posisinya. Kemudian dia menyeberang ke Akhaya dan menunjukkan bukti yang besar. Nantinya Apolos melayani di gereja Korintus menggantikan Paulus sebagai teman sekerja Paulus. Itu sebabnya murid-murid yang dilatih itu sangat penting. Ketika saudara masing-masing berubah menjadi seorang murid Kristus melalui pelatihan, efek rohani melalui saudara itu sangat besar sekali. Saudara akan mendapat kesempatan pelatihan untuk membuka zaman hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya coba membuat singkatannya sebagai zaman Jusami. Jumat, Sabtu, Minggu, zaman Jusami. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama untuk menyelamatkan ladang saudara masing-masing sambil mengikuti aliran rohani gereja
dengan sepenuhnya. Amin. Sebagai kesimpulan, perjalanan misi Paulus yang kedua diakhiri dengan pelayanan di Korintus. Sebagaimana teks hari ini. Dalam ayat 18 sampai dengan 22 tercatat perjalanan Paulus kembali ke Antioquia melewati Efesus dan Yerusalem. Priscilla dan Aquila menyertai Paulus. Maksudnya adalah pasang Priscilla pindah ke Efesus bersama dengan Paulus. Pasangan Priscilla mempersiapkan pelayanan Paulus sambil tinggal di Efesus yang akan menjadi pusat perjanjian misi Paulus yang ketiga. Setelah tinggal di Efesus selama 5 tahun, mereka berangkat ke Roma lebih awal untuk mempersiapkan pelayanan Paulus di Roma. Dengan demikian mereka bekerja dengan Paulus sebagai teman sepelayanan seumur hidup mereka. Ada alasan mereka dapat melakukan seperti atas, karena di dalam diri mereka telah dibangun baptisan oleh hanya Injil dengan kokoh. Secara rohani, awal dan akhir kehidupan pasangan Priscilla adalah Yesus Kristus. Yang awal dan akhir dalam segala sesuatu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya mereka dipakai dengan satu hati, sepenuh hati, dan kontinuasi tanpa berubah sepanjang hidupnya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kehidupan saudara juga akan menjadi satu-satunya Yesus Kristus dari awal hingga akhir. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi teladan sebagai teman sepelayanan seumur hidup dengan sikap hanya, all-in, dan konsentrasi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami dari kutukan, bencana, dan maut dan kuasa setan. Terima kasih atas pertemuan kami sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah kami berfokus pada satu-satunya Kristus melalui firman mimbar selama 24 jam dan mengikuti firman dan taat pada firman-Mu. Melalui pertemuan kami, kiranya kerajaan Allah diperluas dan baptisan terang dan baptisan mutlak yang tidak akan pernah hancur dibangun di mana kami berada. Untuk itu kiranya kami menjadi murid Kristus yang dilatih. Kiranya kami dapat menjadi teman sepelayanan seumur hidup satu sama lain. Tuhan terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.